A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kerja kelompok, siswa dapat menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan letak bilangan bulat pada garis bilangan dengan benar. Materi bilangan bulat sudah pernah kalian pelajari di kelas 6 SD. Sekarang untuk mereview kembali materi tersebut atau mengingat kembali, coba kalian sebutkan 3 contoh bilangan bulat yang berbeda. Tuliskan di kolom chatting atau kolom chat grup ini. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, selamat sore. Ya, waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Karena pada hari ini adalah bekerja secara berkelompok nanti. Jadi kelompok ini Ibu bagi dalam kelompok-kelompok dengan ruang-ruangnya. Jadi kalian tidak bergabung semua. Oke, kita mulai pembelajarannya. Ibu share screen dulu. Jadi kalian bisa nanti melihat kelompoknya yang mana saja. Kalian ya. Di pertemuan tatap muka virtual matematika kelas 7, materinya adalah bilangan bulat. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan belajar daring atau online. Takut untuk bertanya. Jangan ragu bertanya kepada guru jika tidak tahu atau ada yang kurang jelas. Bersikap sopan santun. Pikirkan sebelum berbicara. Katakan terima kasih dan tolong saat diperlukan. Saling membantu. Bersikap baiklah pada semua orang. Mari saling dukung dan memberi semangat. Terima kasih dia. Jadi itu kesepakatan belajar dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Yang pertama, jangan takut untuk bertanya. Itu yang pertama ya. Jadi jangan ragu bertanya kepada gurunya kalau ada hal-hal atau materi yang belum dipahami, boleh misalnya lewat WA, di chat pribadi kepada gurunya, ya. Kemudian yang kedua, bersikap sopan dan santun. Kita belajar online ini secara terbatas. Waktu kita untuk online ini terbatas. Jangan sampai nanti pada saat kita belajar ada hal-hal yang kalian tidak penting untuk dibicarakan di kelas ini. Kemudian saling membantu. Kapan ini digunakan? Ketika kita kerja berkelompok nanti, karena kita akan berkelompok. Ibu lanjut ke slide berikutnya. Ini nanti kegiatan kita. Jadi menjelaskan dan mengurut bilangan bulat. Kegiatan satunya, meminta setiap anggota kelompok menuliskan satu bilangan bulat. Satu saja. Misalnya yang kelas 7 kelompok 1 misalnya, kelompok 1 ada 5 misalnya anggotanya ini. Jadi masing-masing kelompok nanti menuliskan satu bilangan bulat saja. Baik itu bilangan positif atau bilangan negatif. Jadi Ibu berharap sih dalam satu kelompok itu bervariasi, jangan ada yang sama. Kan kalian nanti saling diskusi kan, jadi misalnya 5 orang, misalnya si A, jadi tanya temannya, kamu mengambil bilangan berapa, yang B ngambil bilangan berapa, sehingga saat kita membuatnya di garis bilangan jadi lebih terlihat, ya. Coba perhatikan, kelompok 1 mereka mengurutkan bilangan bulat kecil.
Misalnya bilangan kurang dari 10. Kemudian kelompok 2 mengurutkan bilangan bulat yang puluhan. Yang puluhan itu dari yang mana? Dimulai dari 10, 11, kemudian 15, 20, 30, dan seterusnya. Itu yang pilihannya. Kemudian kelompok 3 mengurutkan bilangan bulat yang lebih besar. Misalnya yang ratusan atau yang ribuan boleh. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya silakan di-aktif dulu mikrofonnya baru ngomong ya. Kalau tidak ada, Ibu lanjut. Nah, ini lanjutan kegiatannya. Salah seorang anggota kelompok membuat garis bilangan atau garis horizontal. Horizontal itu yang mendatar ya. Berikutnya membuat kesepakatan. Bilangan 0 diletakkan di tengah-tengah garis bilangan. Kemudian bilangan positifnya diletakkan di sebelah kanan atau bagian atas bilangan 0 kalau vertikal. Kemudian bilangan negatif diletakkan di sebelah kiri atau bagian bawah bilangan 0. Sebelum kita masuk kelompok, Ibu akan bacakan kelompok 1 siapa saja anggotanya. Ini Ibu ambil dari grup WA ini tadi ya, grup WA yang sudah bisa baca. Hadir semua enggak yang di 2? Ini kelompok 2. Jalaluddin, ada Iwan, Aniza, Salsa, Cindy, Tommy ya. Kalau misalnya ada yang belum tercantum namanya di sini, boleh bergabung, nanti klik link kelompok 2. Kelompok 3 bisa dengar Ibu? Oke, jadi untuk semua ini ya, untuk semua tugas kalian sekarang menentukan satu bilangan bulat yang berbeda dari masing-masing anggota kelompoknya. Kemudian setelah itu satu orang sebagai koordinatornya menuliskan di garis bilangan-bilangan yang disebut sama temannya tadi. Jadi kalau kelompok 1 tadi kan bilangannya kurang dari 10, bilangan bulat kurang dari 10. Kemudian kalau kelompok 2 siapa koordinatornya? Halo kelompok 2. Siapa koordinator kelompoknya kelompok 2? Kelompok 1 gimana? Halo kelompok 1. Halo kelompok 1. Sudah selesai kelompok 1? Kalau sudah selesai, silakan kembali ke kelas utama. Kelas besar tadi ya. Kelompok 2, kalau sudah selesai, silakan bergabung ke kelas utama. Kelompok 1 juga kalau sudah selesai silakan bergabung ke kelas utama. Kameranya diaktifkan. Semua aktifkan. Asti.
Oke, tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok. Sudah gabung semua sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mungkin kelompok 1 mungkin bisa presentasikan hasilnya. Kelompok 1, bilangan berapa saja yang disebut sama temannya. Kemudian diurutkan, coba mulai dari yang kiri, kalau tidak bisa ditunjukkan di situ. Atau siapa tadi koordinatornya kelompok 1? Ya. Siapa koordinatornya kelompok 1 tadi? Iya, Bu. Dia, coba dia bisa tunjukkan di depan kameranya dia, di depan kamera HP-nya. Atau disebutkan saja, karena kurang jelas kelihatan, disebutkan bilangan berapa saja yang disebut sama temannya, kemudian diurutkan menurut dari bilangan. Ayo, silakan dia. Bilangan bulat kecil di bawah 10. Assalamualaikum Nurul dulu anak. Assalamualaikum dulu. Raden memilih angka 7, Raffi memilih angka 5, Septian memilih angka 3, dan saya sendiri memilih angka negatif 2. Jika diurutkan menggunakan garis bilangan, maka urutannya adalah negatif 2, 3, 5, 6, dan 7. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Apakah jawaban kelompok 1 sudah betul? Betul. Oke, sip. Ya. Kalau beri aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 1 adalah bilangan positif, kemudian bilangan negatif, dan 0. 0 juga termasuk bilangan bulat. 0 adalah bilangan negatif. Oke, Ibu sharing materi lagi. Ini untuk penugasan kalian di rumah. Sudah tadi Ibu singgung sedikit, tidak apa-apa Ibu tampilkan lagi ya. Jadi ini adalah tugas kalian membuat video. Jadi guru menyepakati aturan permainan tak ganjil, membuat satu soal. Jadi tugas kalian adalah membuat satu soal penjumlahan dan satu soal pengurangan bilangan bulat yang diselesaikan menggunakan pola permainan tak ganjil bilangan bulat. Kita mereview, kira-kira siapa yang mau mereview pembelajaran pada hari ini? Apa yang kita pelajari pada hari ini? Ayo, yang berani. Mengurutkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Oke, mengurutkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Ada lagi yang mau berpendapat? Pelajaran kita pada hari ini, kita mengurutkan bilangan bulat negatif, kemudian bilangan bulat positif, 0 pada garis bilangan. Secara berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan perasaan dan pembelajaran saya selama perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut materi pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sebelum membuat perencanaan pembelajaran atau RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, saya merasa bingung untuk menerapkannya dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran dilakukan secara daring. Alhamdulillah, pemahaman terhadap materi ini, khususnya penyusunan RPP, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, semakin terbantu melalui diskusi ruang kolaborasi bersama CGP yang lain. Saya merencanakan untuk membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, materi mengurutkan bilangan bulat pada garis bilangan kelas
Awalnya saya bingung untuk memetakan siswa diferensiasi, karena yang saya ajar adalah kelas 7, maka saya berpikiran untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya dengan melihat pengalaman belajarnya semasa SD, karena materi bilangan bulat ini dipelajari di kelas 6 SD. Jadi berdasarkan pengalaman itu, akhirnya saya mengelompokkan siswa ke dalam 3 kelompok di perencanaan pembelajaran. Jika siswa masih kurang tepat di dalam menyebutkan bilangan bulat, maka dikelompokkan di kelompok rendah. Kemudian apabila siswanya sudah bisa menyebutkan contoh bilangan bulat tetapi belum sempurna, maka ditempatkan di kelompok sedang. Apabila siswa sudah bisa menyebutkan contoh bilangan bulat dengan benar, maka mereka akan dikelompokkan di kelompok mampu atau memahami bilangan bulat. Jadi itulah latar belakang saya mengambil pengelompokan siswa berdasarkan pengalaman belajarnya atau berdasarkan kesiapan belajarnya. Kemudian berikutnya, saya juga merasa tertantang untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ini yang memuat pembelajaran sosial emosional terus terang. Selama hampir 14 tahun saya mau menjadi guru, belum pernah menerapkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran ini pembelajaran sosial emosional. Jadi ini materi baru bagi saya. Jadi materi ini sangat bermanfaat bagi saya, khususnya untuk bagaimana mengelola emosi, kemudian menerapkannya di dalam pembelajaran. Sedangkan pada pelaksanaannya, setelah melakukan aksi nyata, alhamdulillah rencana yang telah saya buat dapat terlaksana walaupun tidak sesempurna rencana yang telah dibuat. Ada kendala yang saya alami ketika pembelajaran ini pada sesi presentasi, karena tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengurutkan bilangan bulat pada garis bilangan, sedangkan pembelajarannya dilakukan secara daring. Otomatis siswa mungkin hanya dapat melihat pekerjaannya sendiri-sendiri. Jadi mereka hanya membuat garis bilangannya di buku, kemudian mereka membacakan urutannya sesuai dengan apa yang mereka tulis. Untuk diskusinya, jadi siswa tidak dapat menampilkan karena keterbatasan pemahaman tentang IT terhadap siswa. Jadi siswa belum bisa menampilkannya di layar apa yang mereka tulis. Jadi itu mungkin jadi catatan saya, tindak lanjut saya ke depannya, bagaimana saya bisa memberikan solusi untuk permasalahan ini, khususnya pada pembelajaran daring atau online. Pada pembelajaran sosial emosional, saya belum sepenuhnya jadi bisa menerapkan secara utuh apa yang sudah saya pelajari. Secara perlahan, insya Allah di rencana pelaksanaan pembelajaran berikutnya akan saya terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.